So, di dalam kehidupan yang kita tapaki di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang bisa menjalani kehidupan tanpa ada persoalan. Tidak ada satu orang pun yang di dalam hidupnya terbebas dari permasalahan, penderitaan, apapun bentuknya itu. Dan ini tentunya berlaku buat semua orang. Bukan hanya orang yang tidak beriman, yang tidak baik bisa mengalami kesulitan dan penderitaan, tetapi orang yang beriman, orang yang baik pun juga tidak imun dari persoalan-persoalan itu. Dan sudah menariknya juga kalau kita perhatikan bagaimana orang menyikapi persoalan hidup itu, penderitaan itu. Ternyata bukan soal besar atau kecil penderitaan yang dialami oleh kita atau oleh seseorang. Karena persoalan yang besar bagi satu orang bisa dianggap itu persoalan kecil bagi yang lain. Persoalan kecil sebaliknya juga bisa dianggap menjadi persoalan yang besar bagi orang lain. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kita melihat orang-orang itu menyikapi persoalan yang sedang dihadapinya. Bermacam-macam orang bisa menyikapi persoalan itu. Karena persoalan, orang bisa menjadi putus asa, bukan hanya berkeluh kesah, marah, tetapi bisa juga jatuh di dalam keputusasaan. Tetapi ada orang yang bisa kuat menghadapi semuanya itu. Kita lihat apa nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Dia mengingatkan dalam Roma 5 ayatnya yang ketiga. Dia mengatakan bahwa segala kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan yang Paulus katakan dengan kata kesengsaraan itu adalah segala sesuatu keadaan yang membuat hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak enak, hidup kita mungkin merasakan sulit. Tetapi Paulus katakan segala kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan kalau dia katakan segala kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan kata tekun itu bukan cuma sabar menghadapi semua hal yang menekan hidup itu, yang membuat dia tidak nyaman, tidak enak. Tetapi kata tekun itu juga di dalamnya tergambar sebuah perjuangan. Bagaimana orang itu bertahan, bagaimana orang itu berusaha untuk mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan itu, sehingga dia tetap hidup, bahkan tetap berkarya, menyatakan yang baik di tengah-tengah kehidupan kesehariannya. Kalau saya gambarkan kata tekun itu mungkin cocok dengan gambaran seorang peselancar air yang ketika ombak bergulung besar, bukannya dia menjadi takut, tetapi dia tertantang bagaimana supaya dia tetap ada di atas permukaan air dan tidak menjadi tenggelam. Dia tidak tergulung oleh air itu, tetapi dia mengalahkan gelombang demi gelombang. Tekun tergambar ada perjuangan yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga dia mengatasi setiap persoalan. Nah, itulah orang yang tekun. Persoalan boleh datang, boleh menekan hidup dia, membuat dia tidak nyaman. Tetapi bagaimana orang yang tekun itu mengalahkan persoalan sehingga dia bukan cuma bertahan, tetapi dia bisa mengalahkan hal yang menyulitkan itu. Saya tertarik dengan sebuah pohon yang ada di sebuah dinding, di retakan dinding. Bagaimana hal yang tidak mudah buat dia tumbuh, tetapi dia terus berupaya dengan tumbuh. Saudara bisa memperhatikan hal ini. Ini saudara, pohon pepaya yang bisa tumbuh di atas tembok, walaupun ternyata hanya di dalam retakan saja. Tetapi dia tidak mau kalah karena situasi. Dia tetap terus bertumbuh sampai pada saatnya mungkin pohon itu bisa berbuah. Dan biarlah kiranya kita di dalam segala pergumulan yang kita alami, kita tetap menjadi orang-orang yang tekun, tidak kalah karena situasi, dan kita tetap menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan memberkati.
Amin.